Sekarang kita membahas penerapan contoh wedangga dalam masyarakat. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 6 menguraikan sebagai berikut. Seluruh weda merupakan sumber utama daripada dharma. Kemudian barulah semerti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati weda. Kemudian secara tradisi dari orang-orang suci, serta akhirnya Atmanastuti. Kutipan sloka tersebut menunjukkan bahwa sumber dharma adalah sruti, semerti dan kebiasaan-kebiasaan baik, dan Atmanastuti. Contoh penerapan wedangga. Yang pertama adalah siksa. Contoh siksa sebagai berikut. Mantram Trisandya Om Burbuarswa Tat Sawiturwarenyam Bargo Dewasya Dimahi Dio Yona Pracodayat. Dalam hal ini, ajaran siksa memberikan panduan tentang bagaimana cara yang tepat untuk mengucapkan setiap suku kata, vokal dan konsonan dalam bahasa Sanskerta yang digunakan dalam teks-teks Weda. Ajaran siksa membantu para brahmana dan pemuja untuk memahami bagaimana menggunakan suara dan intonasi untuk mencapai tujuan ritual yang diinginkan. Siksa juga dapat membuka jendela terhadap pemahaman filosofis yang lebih dalam tentang arti dan tujuan dari mantra-mantra Weda. Ini membantu para praktisi untuk tidak hanya melakukan ritual, tetapi juga memahami makna spiritual di balik tindakan manusia. Yang kedua, contoh Wyakarana. Contoh Wyakarana adalah tata bahasa Sanskerta, seperti berikut ini. Kata Weda berasal dari akar kata bahasa Sanskerta, yaitu kata wid, yang maknanya adalah mengetahui. Tata bahasa digunakan untuk mengatur maupun acuan dalam berbahasa. Para tata bahasa memiliki berbagai prinsip dan aturan mulai dari pembuatan kata, kalimat, bunyi, dan bentuk kata. Ketiga, contoh canda. Contoh canda misalnya pelaksanaan Dharma Gita. Seperti yang kita lihat dalam pelaksanaan piodalan atau persembahyangan Purnama Tilam, yaitu Dharma Gita Ide Ratu Saking Luhur. Nah, dalam hal ini, penerapan Dharma Gita dalam masyarakat digunakan sebagai salah satu unsur pelengkap yang dapat membuat sebuah yatnya menjadi satwika. Dharma Gita merupakan ungkapan rasa bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. 4. Contoh nirukta. Contoh kata yang memiliki arti ganda sebagai berikut. Kata tat dalam Rigveda sama artinya dengan Brahman dalam Upanishad. Penerapan ajaran nirukta di Bali dapat kita temui dalam penyebutan nama-nama manifestasi Tuhan, seperti halnya nama Batara, Ratu Gede, Ratu Ayu, dan lain sebagainya. 5. Contoh Jyotisa. Jyotisa yang digunakan di Bali adalah wariga. Berikut contoh dari wariga. Terdapat 30 wuku, yaitu Sinte, Landop, Ukir, Kulantir, Tolu, Gumbrag, Wariga, Wargadian, Juluwangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, penerapan wariga di Bali untuk menentukan hari baik dalam perkawinan, pertanian, dan pembangunan rumah, termasuk dan lain sebagainya. Yang keenam adalah kalpa. Contoh kalpa yang digunakan di Bali sebagai berikut. Tata cara pelaksanaan piodalan sebagai berikut. Yang pertama, asana. 2. Ngemantrain sarana persembahyangan. 3. Muspa puyung. 4. Ngalinggihang dewa ring raga. 5. Ngaturang daksine, peras, soda, penyenang, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini penerapan ajaran karpa di Bali
Salah satunya adalah rangkaian pelaksanaan upacara piodalan, perkawinan, ngaben, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video ini. Om Santi 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 Om.